حي على الفلاح. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayah. Wa qala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hadirin, salah satu komitmen orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah, dari sekian banyak perintah, juga dari sekian banyak larangan yang hari-hari ini harus kita implementasikan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai umat, juga sebagai bangsa, adalah bagaimana kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan dan menjauhi segala macam bentuk perpecahan. Ya, jamaah, kita tahu bahwa media sosial hari ini menyebut tahun ini kita berada pada tahun politik. Ya, betul. Tetapi bagaimanapun pula kita konsen kepada persoalan politik, baik dalam skala nasional maupun internasional, kita jangan sampai kemudian melupakan kewajiban mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jangan lupa kemudian kita terjebak pada pertikaian dan perpecahan. Jamaah, melihat kenyataan yang ada di masyarakat kita, karenanya pada Mukernas yang dilaksanakan awal bulan Desember 2023 ini, salah satu taujihat Majelis Ulama Indonesia dari sekian poin taujihat yang terpenting adalah mengingatkan bahwa MUI menyerukan semua pihak agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan. Jamaah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita terikat dengan perintah Allah yang ada dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita juga diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Jamarullah, bahwa sebagai sesama muslim kita adalah bersaudara. Jangan karena persoalan perbedaan persepsi dalam persoalan tertentu yang kemudian terjadi pro kontra dan pada akhirnya merusak persatuan dan kesatuan kita. Jamaahullah, dalam skala internasional, ketika Zionis Israel membombardir saudara-saudara kita di Palestina, sempat kita terjadi pro dan kontra. Tetapi hikmahnya salah satunya kita sadar bahwa ternyata di negeri kita juga ada pendukung-pendukung Zionis Israel itu. Ternyata betul ada. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian MUI menetapkan fatwa nomor 83 tentang dukungan terhadap Israel dan kecaman terhadap Zionis Israel yang melakukan kebiadaban terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Selesailah pro kontra itu. Dan mestinya kita umat Islam memahami betapa pentingnya kita membela Palestina sebagai orang yang beragama, atau paling tidak kita sebagai makhluk Allah yang disebut sebagai manusia. Siapa rela anak-anak tidak bersalah, bahkan orang yang sakit sedang di rumah sakit, kemudian dibantai dengan begitu keji oleh Israel laknatullah. Maka mestinya dengan fatwa MUI nomor 83 tentang dukungan terhadap Palestina ini, mestinya sudah selesai pro kontra. Bahkan kalau kemudian kita mengikuti reaksi umat Islam yang kemudian ada namanya gerakan PDS Indonesia, boikot, divestasi dan sanksi terhadap Israel ini, kalau kemudian kita bisa menyambutnya luar biasa, karena ternyata betul Israel sudah diambang kehancurannya. Bahkan ada yang menyebutkan 800 triliun mereka mengalami kerugian dalam bab ini. Karena itu jamaahullah, marilah kita jaga persatuan kita sebagai umat Islam. Dan mestinya bagi kita sudah selesai secara syar'i, kita diikat bahwa sebagai sesama muslim kita bersaudara. Kita harus membantu saudara-saudara kita di Palestina. Secara regulasi, pembukaan undang-undang dasar kita juga menyebutkan bahwa kita harus membantu saudara-saudara kita yang dijajah. Juga secara regulasi, alhamdulillah, pemerintah kita juga melakukan dukungan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu jamaahullah, kita jangan mau terprovokasi oleh narasi-narasi yang kemudian melanggar Permenlu nomor 3 tahun 2019 tentang dilarangnya kita mendukung tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dukungan terhadap Israel. Bahkan kita dilarang menampakkan lambang dan bendera Yahudi Israel untuk dipertontonkan di wilayah NKRI kita. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, persoalan yang terpenting juga bagi kita di tahun ini terkait dengan bagaimana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. MUI juga mengingatkan bahwa terkait dengan persoalan hak memilih, jujur jamaahullah, spanduk-spanduk di sekitar kita kadang-kadang memprovokasi kita.
Kadang-kadang juga kalau kita tidak dewasa, kita bisa terprovokasi juga dengan alasan beda dukungan, dengan alasan beda pilihan, kemudian persatuan dan kesatuan kita abaikan. Jamaahullah, mestinya sudah selesai bab ini ketika kemudian kita merujuk kepada fatwa MUI hasil ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ketiga tahun 2009. Maka salah satu poin dari tausiah MUI mengingatkan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. Dan ini berdasarkan fatwa tahun 2009, wajib bagi kita. Dan tentunya umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang beriman dan bertakwa. Selesai bagi kita. Sebagai umat Islam, kita mengikuti fatwa MUI bahwa di dalam memilih itu kita diikat dengan keimanan dan ketakwaan kita. Bukan itu saja, kita diingatkan juga kita harus memilih yang sedek, amanah, tabligh, fatoneh. Dan bukan itu saja, kita harus memilih yang nanti akan memperjuangkan kepentingan umat Islam serta dapat mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bagi kita umat Islam mestinya selesai dengan fatwa MUI ini. Dan karena itulah maka kemudian dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari segala pertikaian yang ada, bahkan perpecahan, marilah kita kembali kepada norma-norma syar'i yang ada, kemudian regulasi yang ada, dan selanjutnya bagaimana NKRI bagi kita telah selesai bahwa kita sudah sepakat menjaga negara ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia harus kita wujudkan, dan itulah falsafah dalam berbangsa dan bernegara kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Karenanya jangan karena alasan nanti kita disuap kemudian kita lupa akan kewajiban syar'i kita, bahwa memilih itu adalah kewajiban agama bagi kita. Dan karena kewajiban agama, maka memilih itu harus didasarkan atas keyakinan agama kita. Karena kalau kemudian kita terlibat dalam persoalan suap karena persoalan diberi sesuatu, fatwa MUI tahun 2000 itu telah menegaskan apapun bentuk suap adalah haram. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ar-rashi wal murtasi finnar, yang menyuap maupun yang disuap berada di dalam neraka. Maka jamaah Allah, persatuan harus kita jaga. Sekecil apapun yang menyebabkan pertikaian harus kita hindari dan kita jauhi. Jamaah Allah, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang senantiasa aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala rasulina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwanu fillah, usikum wa iyaya bi ta'atillahi wa taqwa, wa'idu amalan sholihan linaili sa'adati wal maghfirati wal jannah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah, fatwa MUI nomor 83 tahun 2003 terkait dengan dukungan terhadap
Palestina. Poin pertama, bahwa mendukung Palestina menjadi negara yang merdeka bagi kita umat Islam adalah wajib, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Doa, melakukan donasi, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada pengurus masjid kita yang masih membuka donasi agar kita ikut peduli terhadap Palestina. Dan ini hukumnya wajib. Termasuk besok MOI itu singkatan Majelis Ormas Islam, juga akan melakukan demo terkait dengan aksi bela Palestina, termasuk dalam bab ini. Bahkan bagi jamaah yang membawa atribut-atribut Palestina yang niatnya memang sengaja itu untuk dukungan terhadap Palestina, insya Allah ada nilai pahala. Sebaliknya fatwa MUI nomor 83 terkait dengan dukungan Palestina itu, poin yang terpenting juga bahwa mendukung agresi Israel, mendukung Israel dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak langsung, bahkan mendukung pihak yang mendukung Israel, hukumnya haram, dosa. Mari kita jauhi dengan semangat persatuan dan kesatuan secara proporsional dan rasional. Mari kita lakukan bersama. Begitu juga persoalan-persoalan yang terkait dengan tahun politik kita. Selesai kita dengan fatwa MUI hasil ijtima ulama di Padang Panjang tahun 2009 itu, bahwa kita diikat oleh nilai-nilai syar'i kita, juga regulasi yang ada di negeri kita. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jamaah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan segala doa baik kita di hari Jumat yang berkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan segera Allah merdekakan dengan pertolongan Allah tentunya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa khudul man khadalana wa khadalal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahud wa Israel. Allahumma dammiril yahud wa Israel. Allahumma syaddid syamlahum wa faraj jam'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.